Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pablo Montoya dengan NIM 2111304143. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan learning outcome yang sudah saya dapatkan. Baiklah, saya akan membacakan skenario-nya, yaitu kenapa menolak. Seorang anak umur 3 tahun datang ke klinik dengan keluhan demam 3 hari. Kemudian, dokter menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah rutin. Kemudian, pasien ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah. Ahli teknologi laboratorium medis di laboratorium telah melakukan pengambilan darah. Namun, sampel yang diambil ternyata belum mencukupi kebutuhan pemeriksaan. Kemudian, dia meminta izin kepada keluarga pasien untuk melakukan pengambilan darah lagi. Namun, keluarga pasien menolak untuk pengambilan darah. Keluarga pasien menanyakan tentang regulasi dan wewenang serta standar operasional pengambilan darah dan yang sesuai dengan hukum kesehatan dan etika kesehatan. Baiklah, saya akan menyampaikan LO-nya, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan wewenang dan standar operasional pengambilan darah. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan etika yang tepat saat berkomunikasi dengan pasien atau keluarga. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan cara meminimalisir kesalahan dalam pemberian penanganan kepada pasien. 1. Mahasiswa dapat menjelaskan wewenang dan standar operasional pengambilan darah. Petugas mencatat nama dan jenis pemeriksaan di buku pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, petugas melakukan pengecekan semua identitas, mulai dari nama, umur, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan jenis pemeriksaan. Lalu, petugas memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk masuk ke dalam ruang pengambilan darah. Lalu, petugas menyapa dan memberi salam serta menanyakan kesiapan pasien. Lalu, petugas melakukan verifikasi keadaan pasien. Contohnya, apakah pasien sedang mengalami puasa atau sedang mengkonsumsi obat-obatan. Catat apabila pasien sedang puasa atau sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Lalu, petugas melakukan pendekatan dan melakukan dengan cara ramah dan sopan sehingga pasien merasakan nyaman dan tidak panik pada saat proses pengambilan darah. Lalu, petugas menjelaskan posisi kerjanya, menjelaskan operasional pengambilan darah, dan memperlihatkan peralatan yang akan digunakan. Sebelum melakukan tindakan, petugas mencuci tangan dan menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti jas laboratorium, handscoon, dan masker. Lalu, petugas meminta pasien untuk meluruskan tangan dan pilihlah tangan yang sering melakukan aktivitas. Lalu, pasanglah tourniquet pada lengan kira-kira 10 cm di atas siku dan pilihlah vena mediana cubiti dengan cara perabaan sehingga vena dapat diraba. Lalu, mintalah pasien untuk mengepal tangannya dan lakukan pembersihan pada area yang akan dilakukan penusukan dengan menggunakan alkohol 70%. Lalu, tunggulah kering. Jika sudah kering, lakukan penusukan. Usahakan penusukan hanya dilakukan 1 kali. Jika volume darah sudah cukup, letakkanlah kapas kering di atas area penusukan dan tarik jarum suntik perlahan. Mintalah pasien untuk melepaskan genggaman tangannya. Setelah itu, plester bagian yang sudah diambil tadi di atas kapas kering. Lalu petugas mencatat tanggal dan waktu tindakan itu dilakukan, dan petugas memberikan
mengucapkan terima kasih dengan sopan dan ramah kepada pasien dan menjelaskan bahwa proses pengambilan darah sudah selesai dan memberikan informasi waktu kapan hasil pemeriksaan laboratorium dapat diambil. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan etika yang tepat saat berkomunikasi dengan pasien atau keluarga. Hal pertama yaitu melakukan pengenalan diri, seperti selamat pagi Pak, saya analis laboratorium di sini, saya akan membantu Bapak. Perkenalkan, nama saya Pablo Montoya. Lalu menanyakan nama pasien dengan cara bahasa tubuh yang baik, seperti ekspresi muka selalu senyum, melakukan kontak mata dengan pasien, melakukan jarak, intonasi suara yang sopan, dan postur berdiri yang baik. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan cara meminimalisir kesalahan dalam penanganan pasien. Cara meminimalisirnya yaitu pada saat tahap analitik, persiapan reagensia, bahan kontrol, jenis pemeriksaan, dan metode pemeriksaan haruslah sudah benar. Dan pada tahap pra-analitik, persiapan pasien, penanganan sampel, dan pengambilan sampel haruslah sudah sesuai SOP, terutama pada saat perhitungan hasil dan penulisan hasil haruslah lebih teliti lagi, terutama pada yang menggunakan cara manual. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.